Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi pada segmen Sumpit, masih mengenai new normal. Hari ini kami akan membawakan informasi penting mengenai bagaimana gereja beradaptasi. Berikut adalah liputan. Pastikan Bapak Ibu jemaat dalam kondisi sehat dan selalu menggunakan masker. Mohon pengertiannya bahwa para asyir tidak akan menyambut jemaat dengan bersalaman demi menghindari kontak fisik. Masker atau face shield diperlukan untuk melindungi kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi jangan lupa untuk mengencangkan suara agar dapat berkomunikasi dengan jelas, seperti berikut ini. Apa kabar? Social distancing? Ya, kagak nyambung. Apa kabar? Iya makan, tadi di banyak. Kembali ngaji bolot ya? Udah ngapa kabar? Udah. Ya udah, ibadah jam 5. Kalau belum ada. Udah. Udah. Duluan ya. Gak pernah ada. Kegiatan family time yang sudah sangat dirindukan pun terpaksa harus dibatasi. Sekali lagi diingatkan kepada para jemaat dan asyir untuk mengurangi kontak fisik secara langsung. Kegiatan cipika-cipiki yang biasa dapat dilakukan harus dibatasi dan diganti dengan tosika-tosiki. Apa kabar, Mak? Gak boleh. Tas aja, tas. Yuk. Sakit tahu. Ini zaman sekarang kan nggak boleh nyentuh-nyentuh, Mak. Aduh. Langsung aja, Teh. Nggak boleh nyentuh-nyentuh. Cipika-cipika aja ya? Nggak boleh juga kan ya? Nggak boleh juga. Gimana ya? Aduh. Ya udah lah, pakai sikut aja, sikut ya. Udah ya. Nah, ini baru enak nih. Oke, itu aman ya kalau sikut ya. Lo tau nggak kalau yang kemarin itu Hah? Itu Hah? Kemarin apa dulu? Ngomong apa sih, Mak? Nggak jelas. Nggak jelas. Udah, males. Buat chat aja ya. Sekian ulasan new normal di gereja dari kami. Semoga kita bisa cepat berjumpa. Saya Adrian Tega, mohon pamit. Pamit aja, ini dulu. Hah? Apaan? Ini dulu. Tadi gua udah. Kita belum sapa jemaat nih, kita sapa jemaat dulu. Gua kira tadi ini dulu, ternyata bukan ya? Bukan. Ini baru ini dulu. Yuk, satu yuk. Jemaat. Ayo Om, Tante. Halo Om. Apa kabarnya Om Tante? Apa kabarnya? Api-apinya mana nih? Aminnya mana nih? Wow. Fire. Amin. Fire. Udah 1 minggu gak ketemu. Semoga Bapak Ibu jemaat semua dalam keadaan sehat, bahagia. Nah, biar makin bahagia lagi, hari ini kita mau main games nih. Wow, games apa nih? Kita mau main tebak-tebakan. Ada tebak lagu, ada tebak gambar, ada tebak gaya. Oke. Langsung aja ya. Penasaran? Coba. Kita mulai dari tebak lagu. Ini masih sama sih kayak 2 minggu yang lalu. Jadi Bapak Ibu jemaat semua boleh langsung tebak aja. Ini judul lagunya apa? Ini pakai bahasa Inggris. Lagunya pakai bahasa Indonesia. Now I believe nothing is impossible for you. Dijawab Ada yang boleh. jawab gak? Ayo Bapak Ibu. Pakai musik deh, pakai musik biar lebih pakai musik ya, biar Apa lebih ini ya? yakin. Bapak Ibu jemaat, Musik. adik-adik, Om Tante, bantuin please. I forget the bahasa version. This is in bahasa? I mean this song. Until the end of my life. Judulnya. Nah, judulnya apa judulnya? Until the end of my life. Nih ya gambarnya ya, ini nama makanan 1 huruf. Gue kasih warna deh biar. Ini makanan. Ini apa sih? Nih gue kasih warna.
Apa ya? Mie ayam, mie ayam. Kan gembok, gembus, tempe gembus. Bukan, ini biasanya ininya warna merah nih. Stempel. Ya, benar. Tapi nama lainnya Stempel. stempel. Cap. Makanan ya? Makanan, satu kata. Cap. Ayo, Capcay, capcay. Benar. Capcay. Kan cabut dulu ya. Cay ya. Oh ya ganti capcoy, capcay. Iya. Oh, ceritanya capcay. Capbay, Coy, capbay, capbay gitu. Bye gitu kan jadi capcay gitu kan. Nah, Capcau Gampang. gitu loh. Oke, sekarang Ya, gua lo ya. punya nggak? Oke, sekarang saatnya Tegai. Ini lagu ya. Mm-mm. Tegai, tebak gaya. Awo. Bukan. Awo. kecil. Coba ada yang bisa nebak nggak? Ada yang bisa nebak Iya, nggak? tebak nggak? Ya apa tek gue aja nggak bisa. Bebek, Kerasakti. ayam, Kerasakti. kerasakti. Apa sih? Wah, Hilang. yang bener Tapi dong, apa? apa hilang nih kan? Loh, iya. Apa Jawabannya ini? apa? Waktu Jawabannya. durasi. Kingkong badannya besar. Ayo durasi. Kingkong badannya tadi tuh besar. ini tuh Apa pendek. sih gini Pendek. kagak ada kingkongnya. Ini kingkong gitu kan? Oh. Ada lagunya nggak? Aduh. Ada lagunya nggak? Kalau ada lo peragain ya, Mak. Mana nih Boleh. lagunya? Oke. Besar Nah, tapi Lo peragain nih, Mak. kakinya pendek. King Kong badannya Bentar. besar tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang. nah udah tahu jawabannya kan ya? bebek. Ya, udah ya. Udah. Udah yuk. Udah nih main-mainnya, kita mulai ibadah yuk. Untuk Yuk. para bapak dan ibu jemaat, jangan lupa untuk ikut join di viagrowcenter.online dan aktif di chatbox. Dan kalau bisa nih jangan kayak Krisma gini nih yang heboh sendiri nggak tahu ngapain. Kita sama-sama fokus berdoa, memuji dan menyembah Tuhan biar hadiratnya tetap berasa walau di rumah. Dan jangan lupa untuk jangan di skip supaya nggak kelewatan hal-hal yang penting. Dan jangan lupa dicatat. Ya, sekian ini dulu hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan sebelum ibadah. Have a great Sunday. And God bless you.
Shalom Grow Center Church. Kami dari Grow Youth ingin menyampaikan bahwa ibadah Grow Youth akan diadakan secara online setiap hari Minggu jam 3 sore. Kami ingin mengajak bagi para orang tua yang memiliki anak yang masih bersekolah di SMP dan SMA untuk sama-sama mendorong anak-anak saudara bergabung dan beribadah online bersama-sama di Grow Youth. Untuk informasi lebih lanjut, bisa didapatkan melalui Instagram kami di @growyouth.gc. We are a church driven by love. A love that unites everybody together. No matter who you are, you belong. We are a church driven by passion. A passion for the lost. A passion for the brokenhearted. A passion for those who are in need. We are a church driven by salvation. A church place to heal the sick, to build faith and hope, to send people to win over the lost souls. We are Grow Center Church. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang ibadah online dan ibadah offline. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 telah membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan kita semua. Cara kita belajar berubah, cara kita bekerja sekarang juga harus berubah. Begitu juga dengan cara kita hidup, semuanya telah berubah. Termasuk bagaimana cara gereja menjalankan ibadahnya hari-hari ini. Gereja berpindah dari ibadah offline menjadi ibadah online untuk menyikapi situasi yang sedang berkembang. Pertanyaannya, apakah ibadah online itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Untuk itu, mari kita belajar tentang apa itu gereja. Dalam Matius 16 ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Kata jemaat di sini diambil dari bahasa asli yaitu eklesia. Ek artinya keluar dan kalein artinya memanggil. Eklesia, Tuhan memanggil umatnya dari dalam dunia untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari pengertian ini kita bisa mendapati pemahaman bahwa gereja itu bukan bicara soal gedung, tempat, organisasi, dan lain sebagainya. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Gereja adalah perkumpulan orang-orang kudus yang menerima keselamatan lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Itulah gereja yang sesungguhnya. Dan kita adalah gereja. Ya, Anda adalah gereja. Kitalah semua gereja yang sesungguhnya. Sekarang bagaimana dengan ibadah online? Apakah ibadah online itu Tuhan berkenan atasnya? Apakah Tuhan menyertai ibadah online? Apakah ibadah online adalah sesuatu yang sah dan benar untuk kita lakukan? Jawabannya tentu saja iya. Tuhan pasti menyertai ibadah online. Tuhan hadir di dalam ibadah online. Dan ibadah online adalah ibadah yang sah dan boleh kita lakukan. Apa dasarnya? Ingat, gereja bukan bicara soal gedung, tempat, dan organisasi. Tapi gereja berbicara tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Bagi sebagian orang, mereka merasa bahwa beribadah online rasanya berbeda dengan pada waktu ibadah offline. Tentu saja Bapak Ibu Saudara, berkumpul bersama dengan 100 orang rasanya pasti berbeda dengan berkumpul bersama 2 atau 3 orang seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tapi ingat, jangan pakai perasaan. Datang kepada Tuhan, pakai iman, jangan pakai perasaan. Yohanes 4 ayat 23-24 firman Tuhan berkata seperti ini.
Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan bahwa kita itu menyembah Tuhan yang adalah roh. Roh itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, ibadah kita juga seharusnya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kenapa? Karena Tuhan bisa datang kapanpun, dimanapun, dan dengan cara apapun. Tuhan adalah pribadi yang tidak bisa dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Begitu juga seharusnya dengan ibadah-ibadah kita. Apakah masih ingat peristiwa pencurahan Roh Kudus di zaman para rasul? Mereka tidak punya gedung yang bagus, mereka tidak berkumpul di tempat yang mewah, mereka tidak punya peralatan sound system seperti yang kita miliki sekarang. Tetapi lihat apa yang terjadi pada waktu mereka berkumpul bersama-sama sebagai sebuah gereja, unity di sana. Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka semua. Yang paling penting adalah esensinya, bukan caranya. Ibadah secara online adalah cara untuk kita melakukan sesuatu dalam menyikapi situasi yang ada hari-hari ini. Tetapi yang tidak boleh berubah adalah esensi daripada ibadah itu sendiri. Apa esensi dari sebuah ibadah? Tuhanlah yang menjadi pusat dari semua yang kita lakukan pada waktu ibadah itu berlangsung. Cara bisa berubah, cara hari ini bisa berbeda dengan cara tahun yang akan datang. Tetapi esensi dalam sebuah ibadah tidak pernah boleh berubah. Selain daripada itu, apakah kita sadar bahwa lewat ibadah online, firman Tuhan itu tersebar lebih jauh dan lebih luas daripada yang pernah kita bayangkan sebelumnya. Dengan kata lain, ibadah secara online ini mempercepat penyebaran Injil, seperti yang diperintahkan dalam amanat agung. Sekarang kita akan membahas bagian terakhir. Apakah setelah pandemi ini berakhir, kita tidak perlu lagi datang ke gereja atau mengikuti ibadah offline seperti sebelumnya? Tentu saja tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada 3 alasan kenapa kita tetap harus datang ke gereja, berkumpul bersama-sama seperti yang kita lakukan di masa sebelumnya. Alasan yang pertama, 1, adalah atmosfer atau suasana ibadah. Yang kedua, tentang impartasi dan pengurapan kuasa Roh Kudus yang biasa dilakukan lewat penumpangan tangan. Ini sulit untuk dilakukan pada waktu ibadah secara online. Yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tentang persekutuan bersama-sama. Ingat, gereja adalah perkumpulan orang-orang percaya. Disebut kumpulan karena memang jumlahnya lebih dari 1. Dan di dalam perkumpulan ini ada rasa saling di dalamnya. Saling sayang, saling mengasihi, saling menegur, saling membangun, saling menyapa, saling mendoakan, saling menguatkan. Nah, hal-hal seperti ini tentu sulit untuk dilakukan di dalam ibadah secara online. Pada dasarnya kita adalah makhluk sosial. Tuhan menciptakan kita tidak untuk sendirian. Kita perlu untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain kepada saudara-saudara seiman kita. Apakah Bapak Ibu Saudara tidak kangen untuk kembali beribadah bersama-sama dengan teman-teman kita sebelumnya? Kembali saling sapa, saling tegur, bertemu dengan gembala kita sendiri. Ayo jangan tinggalkan ibadahmu hari-hari ini. Tuhan Yesus tetap dekat dengan kita. Tuhan menyertai kita semua. Shalom. Shalom GC Family dimanapun Anda berada di seluruh Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa, welcome to Sunday Service at Home. Dan di hari yang panas ini Lia, kita ada di depan daripada Grow Creative and Community Center di Pondok Pinang. Saya percaya ini adalah gedung yang akan kita dedikasikan untuk generasi dan juga untuk pelayanan online kita ke depan. Dan excited Lia untuk ada di gedung yang di belakang kita ini bahwa akan ada youth center, akan ada tempat-tempat taping, outline, production, kreatif, community akan kumpul di sini dan excited. Terima kasih for your generosity untuk menabur di pelayanan Growth Center. Saya percaya biarlah gereja kita berdampak buat generasi, buat bangsa, dan buat semua bangsa. Dan bulan Juli, Lia, kamu ada sesuatu yang kamu dapat mengenai bulan Juli ini yang kamu sampaikan kepada jemaat yang terkasih di rumah? Kita memasuki semester yang kedua ya, tapi jangan pernah putus asa.
terus berharap sama Tuhan, Amen. mengandalkan Tuhan lebih lagi. Walaupun berasa hari-hari ini kok sepertinya belum terjadi perubahan yang dahsyat, tapi percaya Tuhan selalu menyertai kita. Immanuel, Tuhan selalu ada dalam hari-hari That's good. kita. Karena itu jangan pernah putus asa. Andalkan Tuhan, walaupun Anda dimanapun berada, terus mengandalkan Tuhan lebih lagi. Dan pada hari ini, nanti saya akan memimpin perjamuan kudus setelah worship. Tapi hari ini kita akan meneruskan series yang sempat tertunda daripada Strong and Healthy Soul. Pastor Monty dan Pastor Esther akan meneruskan pelajaran mengenai jiwa yang sehat dan kuat. Excited to have our take care pastor dan juga istri untuk menyampaikan hal ini. Dan jangan miss untuk kebaktian minggu depan, tanggal 12 kita ada surprise buat saudara. Kita akan taping, kita akan shooting dari our own home GC Hall. Wow, excited. Saya percaya udah kangen untuk ada GC Hall. Kita akan ada praise and worship live, dan minggu depan my best friend Pastor Juan Mogi akan menyampaikan satu pesan memasuki bulan Juli, yaitu strong and healthy body, tubuh yang sehat dan kuat. Excited sekali. Lia, kamu ada pengumuman yang kamu sampaikan? Silahkan. Pengumuman minggu ini yaitu ibadah minggu depan pada tanggal 12 Juli 2020 tetap dapat diikuti secara online streaming, yaitu melalui growcenter.online pada pukul 10.30, jam 1 siang, jam 3 sore, dan 5 sore. Rumah doa kembali diadakan secara online pada hari Sabtu 11 Juli 2020 pada pukul 10 pagi. Mari ayo jemaat yang rindu untuk ikut rumah doa, mari kita daftar di WA 0819 9335 5888. Kegiatan Encounter Night diliburkan sampai pemberitahuan selanjutnya, tetapi Cool tetap akan diadakan secara online. Dan inilah online service yang ada di tengah minggu di Grow Center. Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan dapat dilakukan secara online melalui QR Code yang ada di screen Bapak Ibu Saudara atau melalui transfer bank yang ada. Dan terakhir, setiap pertanyaan dan informasi dapat di-email ke gc.office@growcenter.church atau dapat menghubungi via WA di 082 110 710 277. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Lia untuk pengumumannya. Dan kami minta menghimbau saudara untuk terlibat dalam Community of Love, Cool, komunitas daripada Grow Center. Saudara bisa melihat hotline di bawah ini, baik yang di Manado, baik juga yang di Jabodetabek. Saudara bisa bergabung dalam komunitas yang sekarang available juga online, dan saudara bisa bergabung. Jangan malu, jangan sungkan, let's join the community. Kami mengucapkan terima kasih untuk your generosity yang selalu memberikan persembahan, baik diakonia, misi, dan saya percaya dari gedung ini kita akan melihat the next generation rising up dengan kreativitas daripada Tuhan. Yuk mari kita akan siapkan hati kita untuk berdoa. Kita akan bergabung dengan Cynthia dan nanti ikut menyembah bersama-sama dengan Grow Worshipers. Angkat tangan saudara, let's pray until something happen. Kibaba shida ya ralaba. Ho nabaka ya bashida. Ho nakarala barala besika de. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat bulan yang baru Tuhan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat bulan Juni yang sudah boleh kami lewati ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Hal sesuatu yang baru sedang Tuhan kerjakan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Buat bulan Juli Tuhan, kami perkatakan Tuhan, ada berkat yang baru Tuhan. Bulan terobosan Tuhan, bulan yang menjadi bulan penuh dengan kemenangan yang daripadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat bulan Juli ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan bukakan hari-hari ini ya Bapa. Melalui gembala sidang kami Tuhan, kami berdoa
berdoa buat Pastor Niko Tuhan, beserta keempat wakil hamba-Mu Tuhan, dan keluarga besar hamba-hamba-Mu ya Bapa. Kami perkatakan Tuhan, biar kiranya ada kesehatan yang daripada-Mu Tuhan, ada kekuatan yang baru Tuhan, ada sukacita yang daripada-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya Roh-Mu yang kudus terus memenuhi hamba-hamba-Mu ya Tuhan, beserta keluarga hamba-hamba-Mu ya Bapa. Ada Mazmur 91 atas hamba-hamba-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk lead pastor kami Tuhan, buat Pastor Andi Cokro Tuhan, beserta dengan Pastor Lia Cokro ya Bapa, beserta keluarga besar hamba-Mu ya Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, biar kiranya Engkau terus memenuhi hamba-Mu dengan kasih-Mu yang baru Tuhan, kasih yang melimpah ya Tuhan, sukacita yang baru Bapa, ada kekuatan yang baru Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan semakin bukakan isi hati-Mu Tuhan, dan biar mereka boleh menerima visi yang baru daripada-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk wakil-wakil hamba-Mu ya Bapa. Kami berdoa buat Pastor Monty dan keluarga, buat Pastor Doni dan keluarga, Pastor Timmy dan keluarga, beserta hamba-Mu Tuhan, Pastor Chandra dan keluarga, untuk Grow Center Manado ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami lepaskan berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami perkatakan Tuhan, ada kekuatan yang baru Tuhan, ada visi yang baru Tuhan, ada perlindungan yang daripada-Mu ya Tuhan, turun atas hamba-hamba-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Grow Center Jakarta dan Manado Tuhan, masuk ke dalam tanah perjanjian-Mu Tuhan. Semakin nyata Tuhan kasih setia-Mu Tuhan untuk jemaat-Mu, untuk umat-Mu Tuhan, atas gereja ini ya Bapa, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami Tuhan, buat bangsa Indonesia Tuhan. Kami perkatakan shalom Tuhan Indonesia, shalom Indonesia Tuhan. Biar kiranya Tuhan ada kasih-Mu yang turun atas bangsa ini Tuhan, kasih yang mengikat Tuhan, ada persatuan yang daripada Allah turun atas bangsa ini Tuhan, ada unity Tuhan dari pemerintahan Tuhan sampai ke seluruh rakyat dan Indonesia ya Bapa. Kami berdoa ada kesatuan hati Tuhan, ada penundukan diri Tuhan atas otoritas di atas kami Tuhan, atas bangsa ini ya Bapa. Ada rakyat yang mau taat Tuhan atas pemerintahan di Indonesia ya Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, unity Tuhan di tengah-tengah bangsa ini akan bawa kami keluar Tuhan dari proses kami ya Tuhan di bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kiranya kasih-Mu terus melimpah atas bangsa ini Tuhan, keselamatan-Mu turun Tuhan atas bangsa Indonesia lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati ibadah hari ini ya Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau beribadah Tuhan, biar kiranya kasih-Mu yang melawat kami Tuhan, memulihkan kami Tuhan, membaharui kami Tuhan, menjadi semakin serupa dengan gambaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, janji-Mu setia Tuhan atas hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biar segala puji syukur kemuliaan untuk nama Tuhan, dalam nama Yesus ya Bapa. Amin. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, Grow Center Jakarta dan Manado. Hari ini mari bersuka cita bersama-sama, sebab Yesus kita dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari terus nyanyikan pujian bersama-sama. Katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Yuk saudara, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. yuk lompat sama-sama. Yesusku dahsyat, ku tak
ingatkan buat setiap kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat. Jangan pernah ragukan kasih dan kebaikannya. Dia selalu menyertai, Dia selalu ada untuk saudara. Angkat kedua tangan saudara, apapun musim yang Tuhan izinkan terjadi, hari ini katakan, Yesus dahsyat. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Come on, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. yang percaya, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Wow. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Saya percaya Tuhan hadir. Dia akan memenuhi hati, jiwa, dan roh setiap kita. Kami tahu Engkau Allah yang turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi. Terima kasih ya Tuhan. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami tahu kami tidak berjalan sendiri. Kami tahu Engkau Allah yang berjalan bersama dengan kami. Mari nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan saudara. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya pada-Mu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari naikkan pujian kita. Hatiku percaya, hatiku percaya, Hatiku percaya, percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya.
Mari terus naikkan pujian ini sampai hatimu mendengar, jiwamu percaya, dan imanmu boleh bangkit hari ini. Naikkan pujian dengan sungguh-sungguh, saudara. Hatiku percaya Tuhan. Haleluya. Amin. Selalu ku percaya, hatiku percaya. Oh, 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 ya. Kami percaya, kami berserah Tuhan. Engkau pengharapan kami Tuhan. Selalu ku percaya. Mari jemaat angkat suaramu katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Yes Lord, mari kita sembah Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan hari depan yang dahsyat buat setiap kami. Kami percaya ya Tuhan. Oh, oh, Yesus Tuhan, Kaulah pengharapan kami, Engkau kota benteng kami, Kaulah perlindungan kami, oh Yesus. Mari bersama-sama terus katakan dengan segenap hatimu, sembah Dia, puji Dia dengan segenap hatimu. Percayalah, Tuhan menyertai setiap kita. Angkat tanganmu sama-sama saudara, katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kau kuatku. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kau kuatku. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kau kuatku. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar, Kau kuatku. Mari saudara katakan bersama-sama, percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Di dalam kekuatan hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Sekali lagi sama-sama katakan, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Iman kami memegang janji-Mu Tuhan dalam kehidupanku.
berserah di dalam kekuatan. Mari katakan sama-sama. Ku percaya. Angkat tanganmu, ku berserah Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan, aku percaya Tuhan. Ku percaya. Mari sembah Tuhan. Angkat tanganmu, angkat suaramu, buka hatimu. Kami percaya. Oh, we believe in you. We trust you, Jesus. Mari satu hati, sama-sama deklarasikan, Jesus, I believe in you. Believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Katakan, Jesus, Jesus, I believe. Jesus, I belong. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I have, with all I am. Mari di rumah-rumah kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Katakan, I will worship you God. I will worship. I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you, God. I will worship you. I will worship. I will worship. I will worship you, God. I will worship you. I will worship. Wow, open heaven, open heaven. I will worship. Katakan, Jesus, I believe. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong. Kami mempercayakan hidup kami kepadamu. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, with all I am, with all I am. Inilah aku, seluruh hidup, seluruh nafasku. Kami percaya, kami percaya. Mari kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh mengalami apa yang kita nyanyikan. Aku percaya. Dan lewat perjamuan kudus ini, iman kita, kepercayaan kita disatukan kembali dengan kasih Kristus. Mari kita siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing. Alangkah baiknya kepala keluarga kalau engkau bisa melayani anggota keluargamu sebagai imam, nabi dan raja. Layani mereka karena engkaulah imam, engkaulah hamba Tuhan di rumah masing-masing. Oh, Rabasyanda, Ralabakaya, Ralabasyanda.
Tuhan, sebelum kami makan perjamuan ini, kalau Tuhan ingatkan sebelum dia melayani mereka, maka Tuhan membasuh kaki para muridnya. Hari ini kalau engkau masih ada ganjelan, sebelum engkau mengalami perjamuan kudus ini, saling membereskan, baik dengan Tuhan, dengan sesama, supaya kuasa perjamuan kudus ini membuat kita lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kiralah Basyana. Siapakah kami ini Tuhan? Kami orang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Tapi karena pengorbanan Yesus di kayu salib, kami boleh dengan kepercayaan kepada kuasa salib itu, kami boleh berkata kami orang yang bebas, merdeka. Kami disehatkan dan dikuatkan. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah itu menjadi peringatan akan Tuhan. Biarlah jiwa kami, tubuh kami, roh kami mengenal kembali, mengingat kembali, our memory, kembali mengingat bahwa Yesus tetap mengasihi kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan, dia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Sering kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum di dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Mari di rumah masing-masing angkat tanganmu, mulai berdoa, mulai berdoa. Biarlah pagi ini, siang ini, sore ini, dimanapun, waktu apapun engkau sedang melihat online service ini, buka tangan, buka hatimu saat ini. Biar izinkan aku untuk mengurapi, untuk mengimpartasikan hari ini dengan roh pengurapan daripada Kristus. Dan biarlah bulan Juli ini, biar engkau mengalami kemerdekaan, engkau mengalami kepercayaanmu kembali di restore kepada Yesus. Aku perkatakan saat ini yang lemah jadi kuat. Aku perkatakan yang sakit disembuhkan. Aku perkatakan tulang kering bangkit di dalam nama Yesus. Dan aku minta kuasa Roh Kudus, api Roh Kudus tercurah. Aku percaya the third Pentecost bukan hanya program, tapi akan terjadi hari-hari ini atmosfer yang berubah. Akan terjadi satu jamahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Terima lebih lagi kuasa Roh Kudus. Terima lebih lagi, biarlah bencana ini penuh terus dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Dan terus hadirat-Mu yang mencengkram kami. Kalau kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, terus berbicara kepada kami. Korabakaya ralaba shenana. Korabakaya ralaba. Shedadadaya ralaba. Korabatakana masyana ralabatakaya ralaba. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk kami dapat menerima perjamuan kudus ya Tuhan. Kami diurapi oleh Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan terus mengurapi kami. Untuk kami belajar firman-Mu, karena kami percaya pengurapan-Mu mengajar kami.
Di dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom Grow Center Family. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Kami merasakan sinyal surga begitu kuat di hati kami, memberikan tanda bahwa hari ini akan ada kelepasan, akan ada sukacita, akan ada pemulihan, kesembuhan, bahkan keselamatan di tempat di mana saudara berada. Oleh karena itu, please ya, untuk tetap stay di online service sampai selesai ya. Dari tadi nunggu kamu sambil muter-muter. Asik. Mudah-mudahan bisa cepat ketemu. Selamat hari Minggu Grow Center. Kiranya Tuhan memberkati kamu. Waduh. Amin. Haleluya. Ayo yang percaya akan diberkati Tuhan hari ini, kasih tahu sama sebelahnya. Nah, kalau yang sendirian nggak ada teman gitu ya, katakan amin sambil bilang gini. Amin. Amin. Gitu, Puji ya. Tuhan. Nah, tanggal 14 Juni yang lalu kita sudah belajar bersama I choose to be happy. Hari ini kita akan belajar I choose to be healthy. Karena happy, orang yang happy sekalipun gak akan terhindar, bisa saja mengalami luka. Benar gak? Ya, benar Han. Jadi begini saudara, setiap orang itu bisa mengalami luka. Luka fisik maupun luka secara batinnya, hatinya, jiwanya terluka. Nah, setiap luka itu harus disembuhkan. Karena kalau tidak sembuh itu akan menghambat perjalanan kehidupan kita. Nah, luka fisik belum tentu karena dosa. Nggak ada ayatnya upah sakit adalah maut, nggak ada ya. Upah dosa adalah maut. Nah, luka fisik bisa saja dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk membuat seseorang kembali ke rumah Bapa, ya toh? Tapi luka batin kalau tidak disembuhkan itu bisa membuat orang justru malah jatuh dalam dosa. Ya, seorang yang terluka hatinya cenderung ingin melukai orang lain. Yesus pernah berkata begini, dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, yang jadi persoalan adalah banyak orang yang lebih suka atau lebih gampang cerita luka fisiknya. Misalnya besok mau ke dokter ya, mau periksa jantungnya, wah langsung share di WhatsApp grupnya ya sama teman-temannya. Bro, sis tolong doain gue dong gitu kan. Gue besok mau periksa jantung nih gitu kan. Wah semua di WhatsApp grup langsung pray for ini, semua ayat-ayat keluar. Tapi kalau luka batinnya, luka hatinya gak gampang mau cerita. Gak mudah share cerita di WhatsApp grup ya, bahwa ada hati yang terluka karena atasannya, karena pemimpinnya, gak gampang ya. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat di dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 sebagai ayat emas kita di ibadah minggu ini adalah menggambarkan kehidupan seseorang yang berkenan di hati Tuhan, yaitu Daud. Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan, tetapi seorang yang berkenan di hati Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Bukan berarti bebas dari yang namanya luka-luka tadi. Ya, Alkitab mengatakan Daud bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud menceritakan pengalamannya bagaimana Tuhan membimbing dia ke padang rumput yang hijau dan juga membimbing ke air yang tenang, bahkan menyegarkan jiwanya. Tetapi kalau kita perhatikan di ayat yang keempat dari Mazmur 23, Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Nah ini dia, bahwa sebagai orang yang berkenan bisa saja satu saat mengalami keadaan seperti lembah kekelaman, keadaan yang menakutkan, keadaan yang mengerikan, keadaan yang menyakitkan bahkan melukai. Tapi Daud berkata, aku tidak takut bahaya sebab Tuhan beserta dengan dia. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan belajar bagaimana seseorang bisa mengalami ya kesehatan secara jiwanya. Nah, kita mau kasih tahu nggak Han? Nah, rahasia agar kita memiliki kesehatan dalam jiwa adalah he. Nah, kalau saudara dengar he gitu kan, tulisan he seperti orang yang tertawa kan, orang yang gembira. Yes, he itu menggambarkan orang yang gembira karena jiwanya sehat. Nah, tapi he yang kami akan sampaikan di sini adalah sebuah akronim singkatan di mana he yang pertama adalah health starts with God. Jadi kesehatan itu dimulai dengan kehidupan yang bersama dengan Tuhan. Daud berkata di dalam Mazmur 23 ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ketika hidup kita bersama dengan Tuhan, dituntun oleh Tuhan, jiwa kita disegarkan.
Dan saat yang baik untuk hidup bersama dengan Tuhan itu dimulai dari hal-hal yang sepertinya kecil, hal-hal yang sepertinya sederhana. Dan saya yakin semua orang percaya pasti bisa melakukannya. Yaitu apa? Saat teduh. Jadi miliki saat teduh setiap hari bersama dengan Tuhan. Saat dimana kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan bersama dengan Tuhan. Karena saat teduh itu penting. Karena itu akan mengisi bejana rohani kita. Bejana rohani kita diisi oleh kasih-Nya Tuhan. Oleh kebenaran firman Tuhan. Berada dalam hadirat Tuhan. Dan itu akan membangun manusia batinia kita. Musa itu ada contoh. Seorang pemimpin besar bangsa Yahudi, orang Israel. Di mana dia punya pengalaman membawa begitu banyak orang Israel, orang Yahudi keluar dari Mesir. Dan kalau saudara baca di dalam perjanjian lama, orang Israel yang sudah begitu lama di Mesir dengan karakternya yang keras ya, dengan yang namanya ketegar tengkukan, gak mudah saudara membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tetapi apa yang membuat Musa kuat, membuat dia bisa bertahan? Mazmur 90 ayat 14. Ini doanya Musa. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Saudara, perjalanan hidup kita itu tidak selalu mulus. Ya, hidup kita seperti sebuah perjalanan di mana di era teknologi sekarang ini, era informasi ini, bahwa ada banyak aplikasi-aplikasi yang akan menolong kita untuk sampai ke tujuan, di mana aplikasi itu menolong kita supaya tidak mengalami kemacetan. Tapi kenyataannya ada beberapa kali kejadian yang kami pernah alami ya, bahwa ternyata tiba-tiba ada kecelakaan dan saat kecelakaan itu belum sempat direkam oleh aplikasi sehingga kita nggak tahu. Ya, dan pada waktu ada kecelakaan itu tiba-tiba jalan jadi macet, berubah jadi macet. Nah, di dalam kehidupan kita bisa mengalami kejadian-kejadian atau hal-hal yang bisa membuat kita takut, yang bisa melukai perasaan kita yang memang Tuhan izinkan untuk kita alami. Nah, seperti yang dialami oleh Musa. Tapi bagaimana kita bisa bersorak-sorai dalam hari-hari kita adalah pada waktu Tuhan mengenyangkan kita dengan kasih setia Tuhan. Memang dunia ini gak adil saudara, gak adil. Beberapa kali saya belanja ke minimarket ya, dan waktu saya bayar ternyata dari kasirnya tuh gak punya uang kembalian yang cukup. Lalu diganti apa? Nah benar kan, saudara juga punya pengalaman kan, diganti permen. Coba, nah coba kalau seandainya dibalik. Misalnya saya kurang belanja ya, uangnya kurang misalnya 500 rupiah aja, saya ganti sama permen, mau gak mereka terima? Pasti gak mau. Nah itu salah satu contoh. Dunia memang gak adil. Dan ada banyak hal-hal yang dimana kita harus memilih. Mau tetap sakit hati atau sehat hati. Mau tetap terluka atau kita sembuh. So hari ini kita harus memilih. Dan kami mengajak, choose to be healthy. Ya, pilih untuk kita bisa sehat. Nah yang pasti kalau kita hidup benar di mata Tuhan, percayalah, masalah bahkan krisis itu adalah ujian untuk kita bisa mendapatkan mahkota dari Tuhan di dalam kekekalan nanti. Nah, Musa mengerti hal ini saudara. Makanya ketika dia menghadapi hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menekan dia gak protes sama Tuhan. Dia gak bilang, Tuhan kenapa saya ngalamin seperti ini? Tuhan angkat masalah saya. Enggak. Musa mengerti jalan pikirannya Tuhan. Makanya yang dilakukan oleh Musa, Mazmur 90 ayat 15. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Dia mengalami penindasan loh. Dia mengalami celaka, Alkitab katakan seperti itu. Tetapi apa yang diminta oleh Musa? Musa hanya meminta sukacita dari Tuhan yang seimbang. Karena dia tahu sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kita. Saudara, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, kami juga tidak kebal dengan yang namanya rasa sedih, kecewa ya. Tetapi kasih setia Tuhan memulihkan jiwa kami. Di saat ada orang yang melukai kita ya,
Di saat ada orang yang menekan perasaan kita, ya, tetapi pada saat kami berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar sehingga kami kuat untuk menanggungnya. Masalahnya gak diangkat, tapi dikasih kekuatan untuk menanggungnya. Jadi poin yang saya ingin sampaikan di sini adalah doa, merenungkan firman Tuhan, keterbukaan kepada Tuhan, itu akan melahirkan kekuatan untuk memperbaiki otak kita. Daud ini adalah contoh orang yang pernah mengalami jiwanya tertekan karena musuh-musuhnya mengejar dia dan mau membunuh dia. Dia juga pernah merasa tertolak oleh orang tuanya. Tetapi keputusan Daud untuk mencari Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, merupakan keputusan yang tidak pernah ia sesalkan. Jiwanya Daud dipulihkan. Oleh karena itu dikatakan di dalam Mazmur 23 ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Di dalam terjemahan lain dikatakan dia memulihkan jiwaku. Hari ini bagaimana keadaan saudara? Bagaimana jiwa saudara? Apakah saudara sedang mengalami tekanan karena banyaknya masalah? Atau saudara merasa tertolak oleh keluarga atau teman? Ada kabar baik buat saudara. God love you so much. Growth Center Family, pahami ini. Masalah adalah lonceng ilahi. Masalah atau krisis itu justru akan membuat kita mendekat kepada Tuhan. Tuhan ada di tempat di mana saudara berada. Dan Dia ingin memulihkan jiwa saudara agar jiwa saudara sehat kembali. Di taman ada alpukat dekat pohon kaktus. Cakep. Paling aman melekat kepada Kristus. Haleluya. Haleluya. So yang kedua adalah health determined by your mindset. Family, yang penting itu bukan apa yang terjadi di sekitar kita, di luar kita. Tapi yang penting itu apa yang ada di dalam kita, di pikiran kita. Dalam Roma 12 ayat 2 firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Masalah kesehatan mental atau masalah gangguan kesehatan mental itu bukan hal yang baru dalam Alkitab. Alkitab mencatat referensi terjadinya peristiwa-peristiwa di mana kesehatan mental atau gangguan kesehatan mental terjadi. Salah satu contohnya adalah pada Raja Saul. Raja Saul berulang kali mengalami gangguan kesehatan mental. Paranoidnya begitu tinggi, hidupnya insecure sehingga mengganggu kimiawi otaknya. Yang sekarang ini dikenal dengan depresi klinis. Para penasehat Saul merekomendasikan atau menganjurkan adanya seseorang yang bisa bermain harpa untuk mengurangi tekanan mental Raja Saul. Dan Daud ditugaskan untuk melakukan itu. Apa yang dianjurkan, apa yang dilakukan Daud ini sekarang ini dikenal sebagai terapi musik bagi depresi klinis. Kenapa sih bisa terjadi gangguan kesehatan mental? Ada dua golongan terjadinya gangguan kesehatan mental. Yang pertama adalah nature atau faktor biologis atau disebut dengan gangguan mental organik. Gangguan kesehatan mental ini bisa terjadi karena faktor fisik. Misalnya pada bayi yang dalam proses kelahirannya mengalami kekurangan oksigen di otaknya. Atau ada gangguan fungsi saraf. Atau juga ada gangguan-gangguan biologis yang lainnya. Kimiawi otak juga bisa mengganggu. Dan banyak penyebab faktor biologis yang lainnya. Memang salah satu konsekuensi dari kejatuhan manusia adalah tubuh kita rusak. Padahal Tuhan menciptakan kita baik dan sempurna. Akibatnya kehidupan kita di dunia memang terbatas. Dan pada akhirnya tubuh kita bisa mengecewakan kita. Pikiran dan mental kita bisa mengecewakan kita. Saat kita membaca Alkitab, kita akan melihat tokoh-tokoh Alkitab seperti Daud, Ayub, Yunus, ya, kemudian Elia yang sempat mengalami kemarahan yang luar biasa. Sempat mengalami ketakutan yang begitu mencekam, kesedihan yang dalam sehingga mengalami depresi. Tentu beberapa peristiwa itu bisa dihubungkan dengan peperangan rohani. Tapi akibat dari peperangan rohani itu tidak bisa kita sangkal akan mempengaruhi fisik kita, mempengaruhi otak kita.
atau bagian tubuh kita yang lain. Yesus memberikan contoh kepada kita bagaimana sikap kita terhadap kebutuhan fisik orang lain. Ketika Tuhan Yesus memberikan contoh tentang orang Samaria yang baik hati. Ketika dia melihat ada orang yang terluka di pinggir jalan, orang Samaria yang baik hati itu membalut lukanya, merawatnya sampai pulih total. Alkitab juga mencatat umat Tuhan menggunakan unsur-unsur yang ada di bumi seperti daun-daunan, buah-buahan untuk membantu penyembuhan dari biologis atau fisik seseorang. Karena itu meminum obat atau menjalani terapi klinis dari ahlinya untuk menjaga atau memulihkan kesehatan mental kita, itu bukan berarti kita nggak beriman. Itu bukan berarti bahwa kita nggak percaya sama kuasa Tuhan. Tapi itu bisa menopang kita untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi. Lalu golongan kedua adalah penyebab gangguan kesehatan mental akibat psikologis. Pengalaman masa lalu, pernah dianiaya, pernah dibully mungkin, pernah dikhianati, atau pernah disia-siakan oleh orang tua, atau juga kehilangan pada masa ini. Kehilangan orang yang dikasihi dan tidak bisa memakamkan dengan cara yang indah, yang baik. Itu bisa mengganggu kesehatan mental kita. Rancangan Tuhan atas kehidupan kita adalah rancangan kebaikan dan bukan rancangan yang jahat untuk menyiksa kita tanpa alasan. Semua pencobaan, semua masalah, tekanan yang kita alami yang bikin kita gak enak. Tapi Tuhan sanggup mereka-rekanya menjadi kebaikan. Yang kita alami di bumi ini walaupun sulit dan tidak nyaman, tapi justru dapat menguji iman kita, membangkitkan ketekunan kita, dan membangkitkan karakter ilahi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menjanjikan bahwa setiap kita yang berada di tengah-tengah penderitaan, kita bisa berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup mereka-reka semua kejadian menjadi mendatangkan kebaikan bagi kita. Rasul Paulus juga menuliskan surat kepada jemaat di Filipi. Ia menasehatkan jangan cemas tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal mengucap syukur dengan doa dan permohonan. Kita bisa loh datang pada Tuhan dan minta damai sejahtera Tuhan untuk menaungi kita. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal dan mental kita. Ya memang ada obat yang bisa membantu kita ketika kita mengalami gangguan kesehatan mental. Tapi itu juga perlu doa. Perlu doa yang sungguh-sungguh. Perlu hati yang mengucap syukur dan ikhlas untuk semua yang Tuhan berikan. Sekali lagi, kita gak bisa loh mengendalikan hal-hal yang terjadi di luar kita. Tapi kita harus mengenal apa yang ada di dalam kita, apa yang ada di pikiran kita. Ketika sesuatu terjadi, apa yang kita lakukan? Apa respon kita? Apakah kita meresponi dengan nasihat dan kebenaran firman Tuhan? Dan saat kita memilih untuk meresponi dengan kebenaran firman Tuhan, kita harus bertahan di dalamnya. Dan ini memerlukan daya tahan. Untuk mempunyai daya tahan itu, kita bisa mulai dengan menjaga perkataan kita. Jangan sembarang mengumpat. Jangan sembarang mencemooh orang. Karena orang itu bisa berubah loh. Hubungan bisa juga pulih. Kita harus hidup bertahan dengan pilihan untuk seturut firman Tuhan. Karena itu selama nafas masih di kandung badan terus belajar. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa jadikan semua bangsa muridku. Ciri seorang murid adalah suka belajar. Belajar itu membutuhkan kerendahan hati. Kerendahan hati untuk mendengarkan, bukan karena caranya atau siapa yang berbicara, tapi apa yang disampaikan. So family health is determined by our mindset. Han, kamu tahu nggak? Itu sawah siapa yang punya? Yang punya itu Pak Bupati. Paling menonjol apa yang orang Kristen punya? Pastilah kerendahan hati. Haleluya. Oke, yang ketiga adalah health is being honest. Ya, saudara, masalah itu bukan untuk disimpan, tapi masalah itu untuk dibagikan. Ada satu kata-kata yang bijak mengatakan berbagi kesusahan akan mengurangi kesusahan. Berbagi kesenangan akan menambah kesenangan. So, what the Bible says about honesty? Yakobus 5 ayat 16a katakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan,
supaya kamu sembuh. Ini cara yang Tuhan berikan kepada kita adalah di mana Tuhan bisa mengirimkan seseorang untuk menolong kita. Untuk kita bisa menghadapi masalah kita. Nah, tetapi dibutuhkan kejujuran, honesty. Nah, oleh karena itu Tuhan bilang, akui masalah kita, akui dosa kita. Supaya apa? Kamu sembuh. Nah, jadi poin yang saya ingin sampaikan di sini adalah keterbukaan adalah awal pemulihan. Jadi kalau saudara punya masalah, ceritakan masalah saudara. Tapi tentunya menceritakan juga kepada seseorang yang memang berkompeten. Seseorang yang memang cakap dan bisa dipercaya untuk menolong saudara. Terutama juga dipercaya untuk memegang rahasia saudara. Saudara, saat ini banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Situasi ekonomi, sakit penyakit, ya, ada banyak orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja di negeri ini. Banyak orang yang sedih, yang takut, yang khawatir, yang tertekan, yang stres. Belum lagi kasus perceraian yang terus meningkat, ya. Dan banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Memang doa dan mujizat Tuhan, kuasanya itu ada. Tetapi doa dan mujizat Tuhan tidak mengenyampingkan kewajiban kita sebagai orang percaya. Nah, karena itu gereja tidak boleh menutup mata. Gereja tidak boleh cuek, tidak peduli. Tapi gereja justru harus menunjukkan eksistensinya. Gereja yang sehat dan kuat adalah gereja yang juga peduli dengan kesehatan jiwa jemaatnya. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang kita? Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi jelas Alkitab menyatakan bahwa Tuhan mengasihi kita sekalipun pada saat kita masih berdosa. Tuhan memang membenci dosa. Tuhan menolak perbuatan dosa kita. Tetapi Dia mengasihi pribadi kita. Jika Tuhan saja mengasihi ketika kita masih berdosa, sehingga Dia mau menerima dan mengampuni kita, maukah saudara menerima dan melayani orang-orang yang menderita, termasuk mereka yang menderita karena perbuatan dosa mereka? Growth Center Church sangat peduli dengan kesehatan mental. Growth Center Church sangat peduli dengan kesehatan jiwa. Oleh karenanya kita memiliki pelayanan counseling. Pelayanan konseling adalah pelayanan untuk membangun rasa percaya, rasa aman, dan memungkinkan terjadinya perubahan sehingga seseorang itu dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dan lebih cerdas di dalam menghadapi masalah yang ia alami saat ini. Misalnya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah karir, masalah keuangan. Itu sebabnya kami ingin katakan, it's okay not to be okay. Seperti halnya kita secara fisik bisa mengalami sakit flu, sakit pilek, sakit kepala. Kita juga bisa terganggu jiwa kita karena stres, karena khawatir, karena depresi. But it's okay not to be okay. Ceritakan masalah saudara. Karena Alkitab mengatakan bahwa bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. So pada akhirnya saudara, pada waktu kita mengandalkan Tuhan, pada waktu kita berubah cara berpikir kita, dan kita mau terbuka satu sama lain, seseorang akan memiliki strong and healthy spirit and soul. Tanda orang yang memiliki strong and healthy spirit adalah dia sanggup mengubah tragedi menjadi komedi. Kita bisa mentertawakan, melihat hal-hal yang lucu ya pada masalah kita. Dan juga sanggup mengubah frustasi jadi prestasi. Buat apa beli pepaya kalau bukan di kampung rambutan? Cakep. Buat apa ngaku orang percaya kalau tanpa perbuatan? So family, hari ini kita belajar I choose to be healthy. Health start with God. Bangun hubungan yang intim, yang karib gitu loh. Yang rutin, yang sungguh-sungguh, yang continue dan bertahan berseru kepada Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Health start with God. Dan yang kedua kita belajar bahwa health is determined by your mindset. Ubah cara pikir kita, ubah cara kita melihat masalah. Pergunakan firman Tuhan sebagai patokan. Dan biarkan pemikiran kita adalah pemikiran yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir, health is being honest. Datang dan ceritakan masalah saudara.
Masalah bukan untuk disimpan, ditanggung sendiri, tapi masalah untuk dibagikan. Tentu dengan orang yang berkompeten dan orang yang kredibilitasnya bisa dijamin. So, it's okay not to be okay, and we care, family, we really care. So hari ini apapun yang saudara alami, Tuhan tahu. Tuhan tahu kesakitan saudara, tekanan yang saudara alami. So hari ini kita mau berdoa ya. Kita mau berdoa bersama. Maukah saudara meletakkan tangan kanan saudara di dada saudara, tanda kesungguhan hati untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu waktu kami duduk, Engkau tahu waktu kami berdiri, Engkau tahu isi hati kami. Gak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau tahu kesusahan hati kami, tekanan yang kami alami, kebencian yang menekan jiwa kami, kemarahan yang sering timbul di dalam hati kami, dan kekecewaan yang terus menghalangi kami untuk melangkah. Tuhan tolong kami, biar damai sejahtera-Mu yang melampaui akal Tuhan. Bahkan apa yang telah kami alami di masa lalu, pelecehan seksual, Tuhan Engkau sanggup memberikan damai sejahtera, keikhlasan, ketulusan Tuhan untuk percaya kepadamu. Damai sejahtera yang melampaui bahkan mental kami. Mari Tuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah sukacita Tuhan, terimalah damai sejahtera dari Tuhan. Hari ini ada kelepasan, hari ini ada pemulihan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Wow, thank you, luar biasa. Firman Tuhan yang dahsyat daripada Pak Monty dan Ibu Esther, our take care pastor. I choose to be healthy. I love Of course, I love this slogan. Yeah. I choose to be healthy. Artinya? Saya pilih untuk sehat Oh dong. iya, I choose to be healthy. Sebab itu jaga kesehatan saudara, senantiasa ya, kesehatan jiwa terutama, dan tubuh dan roh. Healthy start with God. Healthy is determined by your mindset. Healthy is being honest. Wow, saya percaya kita diberkati. Yang diberkati katakan thank you Pastor Monty, thank you Pastor Esther. Tulis ketik di sana, say thank you. Ayo kita sama-sama sebelum kita akhiri, sebelum doa berkat, kita akan berdoa untuk prayer request. Biarlah masuki bulan yang baru ini kita memperkatakan kesembuhan, jawaban doa untuk teman-teman yang menulis, memberanikan diri untuk menulis di screen berikut ini. Arahkan tangan saudara, mulai berdoa, mulai berdoa. Kami berdoa Tuhan saat ini bersehati ya Bapa. Kami berdoa supaya kontrak kerja diperpanjang dan tidak terkena pengurangan pegawai Tuhan masa ini. Dan juga Tuhan kami berdoa supaya terjadi pemulihan keluarga, baik ibu, abang, adik, semuanya Tuhan dipulihkan dan mau ikut pelayanan dan ikut cool bersama-sama. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya rumah mertua dan kakak ipar bisa laku terjual ya Tuhan. Saat ini kami bersehati Tuhan, kami berdoa untuk yang stroke ya Tuhan, biar disembuhkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan, dan bisa berjalan kembali. Dan abang, adik, ipar pulih Tuhan dari depresi yang berat ya Tuhan. Dan kami juga bersatu hati berdoa untuk usaha yang baru biar berlancar Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama dan bangsa kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap kebutuhan finansial keluarga, biar Engkau yang cukupkan ya Tuhan, untuk menghadapi krisis ekonomi global saat ini Tuhan. Dan tak lupa kami berdoa biar saudara kami ini dapat pekerjaan yang baru ya Tuhan, dan bisa Tuhan dapat tempat training yang baik, serta kantor law firm yang baru Tuhan, biar berjalan dengan baik Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan untuk dapat pasangan hidup ya Tuhan. Oh Tuhan, yang penuhkan kerinduan mereka Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami berdoa biar dapat SK penempatan PNS di Manado. Dan juga Tuhan kami berdoa supaya Papa disembuhkan dari sakitnya dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Dan ini kesaksian kami yang sudah dijawab atas setiap prayer request. Kami mengucap syukur ya Tuhan, anak-anak bisa masuk sekolah pilihannya dengan peringkat terbaik di kelasnya. Wow, luar biasa. Dan punya kantor law firm yang baru. Semua berikan tepuk tangan virtual bagi Tuhan. Oh, God is so good. God is so good. Tuhan akan memberkati bulan Juli ini. Diberkatilah hari-harinya, diberkati jam-jamnya, detik-detiknya, setiap minggunya. Tidak satu hari pun, tidak satu detik pun yang tidak mengalami Tuhan. Terima kasih. Angkat kedua tangan saudara,
Biarlah damai, sejahtera, sukacita, kekuatan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang sudah mulai hari sampai Tuhan Yesus menjemput di awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. 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 Have a good Sunday, church. Don't miss minggu depan bahwa kita akan mulai Strong and Healthy Body with my good friend Pastor Juan Mogi. Don't miss the church next week. I choose to be healthy. Yuk, mari kita olahraga. Kita goes dulu, kita lari sama-sama. Stay healthy, church. God bless you. God bless you. We miss you. Haleluya. Bersuka cita bersama-sama sebab Yesus kita dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari terus nyanyikan pujian bersama-sama. Katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Yuk saudara. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yuk lompat sama-sama. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Saudara, hari ini saya mau ingatkan buat setiap kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat. Jangan pernah ragukan kasih dan kebaikannya. Dia selalu menyertai. Dia selalu ada untuk saudara. Angkat kedua tangan saudara, apapun musim yang Tuhan izinkan terjadi. Hari ini katakan, Yesus dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Come on! Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yang percaya, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa buat Tuhan kita yang